Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andari, mahasiswa Teknologi Pangan Undip 2018. Video ini akan membahas tentang praktikum yogurt dalam rangka memenuhi laporan praktikum bioteknologi pangan. Saya harap teman-teman semua menikmati video ini. Yogurt merupakan salah satu jenis produk fermentasi susu oleh bakteri asam laktat. Yogurt berasal dari bahasa Turki yang berarti padat dan tebal. Yogurt berbentuk cair hingga semi-solid yang terbentuk melalui perubahan kimiawi yang terjadi selama proses fermentasi. Yogurt memiliki pH yang rendah sehingga rasanya asam. Yogurt set memiliki tekstur yang kental dan padat. Proses fermentasi pada yogurt set terjadi di dalam kemasan dengan suhu dan waktu tertentu. Yogurt set yang ditemukan di pasaran berupa yogurt tawar atau plain. Yogurt set juga banyak digunakan sebagai starter dalam pembuatan yogurt. Frozen yogurt merupakan produk es yang dibuat dengan mencampurkan yogurt dengan susu, krim, gula, stabilizer, buah-buahan, dan bahan pengisi lainnya, kemudian dibekukan. Teknik pembekuan pada frozen yogurt tidak mematikan semua bakteri yogurt, tetapi bakteri yogurt akan berkurang jumlahnya. Yogurt drink memiliki tekstur yang cair sehingga biasa dikonsumsi dengan cara diminum dan sangat praktis. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hargianti et al. 2013 bahwa yogurt drink adalah jenis yogurt yang memiliki tekstur encer sehingga mudah untuk diminum dan rasanya tidak terlalu asam. Yogurt jenis ini dikemas dalam botol atau disajikan dalam gelas dengan penambahan pemanis atau perasa. Yogurt drink banyak beredar di pasaran dan cukup populer karena sifatnya yang praktis. Prinsip pembuatan yogurt yaitu susu yang ditambahkan starter bakteri asam laktat kemudian difermentasi sehingga menghasilkan asam laktat. Starter bakteri yang digunakan yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang mampu memfermentasi laktosa susu. Hal ini didukung oleh pernyataan Nurhayati et al. 2014 bahwa yogurt mengandung bakteri Lactobacillus delbrueckii subspesies bulgaricus dan Streptococcus salivarius subspesies thermophilus yang keduanya dapat memfermentasi laktosa, fruktosa, dan glukosa. Lactobacillus bulgaricus memiliki aktivitas peptidase untuk membentuk aroma pada yogurt, sedangkan Streptococcus thermophilus berperan dalam pembentukan asam sehingga menurunkan pH dan mensintesa asam format yang dapat mendukung pertumbuhan bagi Lactobacillus bulgaricus. Bakteri asam laktat memiliki enzim beta-degalaktosidase yang berfungsi menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa selanjutnya memasuki jalur metabolisme Embden-Meyerhof-Barnes atau glikolisis yang akan menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat ini dalam kondisi anaerob akan direduksi menjadi asam laktat dengan melibatkan enzim laktat dehidrogenase. Hal ini sesuai dengan pernyataan Prasetyo et al. 2017 bahwa pembentukan asam laktat terjadi melalui jalur Embden-Meyerhof-Barnes di mana glukosa akan diubah menjadi pirufat, kemudian dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase diubah menjadi asam laktat. Reaksi fermentasi yogurt dilakukan secara homofermentatif oleh Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Reaksi homofermentatif hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan karbon dioksida. Proses pembuatan. Berdasarkan acuan Permadi et al. 2013, proses pembuatan yogurt drink dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, susu dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Kedua, dinginkan susu hingga suhu turun sampai 40 derajat Celcius atau sehangat suam-suam kuku. Yang ketiga, susu diinokulasi dengan starter sesuai perlakuan. Keempat, susu diinkubasi sesuai perlakuan. Perlakuan yang ada di dalam praktikum ini yaitu yogurt dengan perlakuan susu dipanaskan, starter sebanyak 60%, tidak ditutup, dan inkubasi suhu ruang.
Susu yang mulanya cair ketika difermentasi menjadi lebih kental dikarenakan kasein susu yang saling menggumpal sehingga volume menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jayanti et al. 2015 bahwa yogurt yang mengental disebabkan oleh pH asam yang menyebabkan kalsium dari kasein memisahkan diri, sehingga kasein bermuatan ion tarik-menarik dengan kasein lain, kemudian menggumpal. Menurut Nayati dan Adriani 2015, volume yang menurun juga dapat dipengaruhi oleh bakteri kontaminan yang menyebabkan fermentasi laktosa menjadi asam laktat dan hasil samping metabolik lainnya yang mudah menguap. Volume yang berkurang juga dapat disebabkan oleh penguapan karena perlakuan terbuka. Asam laktat yang terbentuk akan menurunkan pH yang menyebabkan koagulasi kasein sehingga yogurt menjadi kental. Hal ini sesuai dengan pernyataan Setianto et al. 2014 bahwa fermentasi menyebabkan kasein susu membentuk gel yang mengubah tekstur menjadi semi padat dan viskositasnya naik. Warna selama proses fermentasi, warna yogurt tetap berwarna putih. Hal ini sesuai dengan pernyataan China et al. 2014 bahwa yogurt yang diinkubasi di suhu kamar memiliki warna putih cerah. Menurut Yunus et al. 2017, warna putih yang ada pada yogurt berasal dari kasein susu yang berwarna putih dan tidak tembus cahaya. Aroma pada yogurt. Aroma khas yang timbul selama fermentasi yogurt diakibatkan oleh terbentuknya senyawa tertentu, seperti senyawa asetaldehid, diasetil, asam asetat, dan asam-asam lain yang jumlahnya sangat sedikit. Hal ini sesuai dengan pendapat Iyah et al. 2019 bahwa aroma asam khas dari yogurt berasal dari Lactobacillus bulgaricus yang menghasilkan asetaldehid dan terbentuknya asam laktat pada yogurt. Gumpalan yang terbentuk pada permukaan yogurt merupakan gumpalan kasein susu karena kasein susu tidak stabil di pH rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Permadi et al. 2013 bahwa adanya gumpalan selama fermentasi disebabkan oleh adanya penurunan pH, sehingga protein susu atau kasein terkoagulasi dan menggumpal. Fenomena yang terjadi selama proses fermentasi. Yang pertama, terbentuknya gelembung. Selama proses fermentasi, pada hari kedua dan hari ketiga inkubasi, muncul gelembung di permukaan yogurt yang merupakan karbon dioksida hasil fermentasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Khairunisa et al. 2017 bahwa tumbuhnya bakteri Streptococcus thermophilus akan menghasilkan karbon dioksida pada proses pembuatan yogurt. Yang kedua, pemanasan pada susu. Susu yang akan diberi starter terlebih dahulu harus dipanaskan untuk mensterilkan susu dan juga mengurangi kadar air sehingga susu lebih kental. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fatmawati et al. 2013 bahwa sebelum diberi starter, susu harus dipanaskan dengan tujuan menghilangkan mikroba yang ada pada susu sehingga tidak mengganggu pertumbuhan bakteri asam laktat serta menguapkan sebagian kadar air dalam susu agar tekstur susu lebih kental. Fenomena yang ketiga yaitu terbentuknya whey. Pada hari kedua dan ketiga terbentuk cairan bening di atas permukaan yang merupakan whey. Whey terbentuk akibat protein susu yang menggumpal. Whey pada proses fermentasi mengandung sebagian besar laktosa susu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rahman et al. 2014 bahwa whey mengandung 50% komponen susu termasuk laktosa sebagai kandungan terbesarnya. Faktor yang mempengaruhi fermentasi yogurt. Yang pertama, semakin lama waktu fermentasi, maka kekentalan yogurt semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sari et al. 2019 bahwa semakin lama waktu inkubasi yogurt, maka nilai viskositasnya juga semakin besar. Hal ini dikarenakan lama waktu inkubasi mempengaruhi aktivitas bakteri asam laktat dalam memecah laktosa yang akan menyebabkan terjadinya gumpalan dan meningkatkan viskositas. Yang kedua, suhu inkubasi. Suhu inkubasi yang optimal yaitu pada suhu 37 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius, sehingga bakteri asam laktat dapat memproses fermentasi dengan optimal. Fermentasi dalam suhu yang tidak optimal dapat menyebabkan bakteri asam laktat terganggu dalam fermentasinya. Agar fermentasi yogurt optimal, seharusnya yogurt ditutup rapat dan dilapisi kain supaya menjaga suhu tetap hangat. Yang ketiga, jumlah starter kultur bakteri mempengaruhi hasil fermentasi, di mana starter yang ditambahkan sebanyak 1-5% dan menghasilkan viskositas yang baik pada 3% dengan perbandingan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus sebanyak 1:1.
Jumlah starter yang terlalu sedikit akan menyebabkan fermentasi tidak sempurna sehingga mempengaruhi tekstur yogurt yang dihasilkan. Perlakuan yang terbuka menyebabkan proses fermentasi terkontaminasi oleh mikroba dari udara maupun dari lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cakrawati dan Kusuma 2016 bahwa kontaminasi mikroba selain bakteri asam laktat harus dicegah agar yogurt tidak mengalami kerusakan. Salah satunya dengan menyimpan yogurt di suhu rendah setelah proses fermentasi selesai. Perlakuan yang tidak ditutup menyebabkan fermentasi yogurt tidak optimal karena bakteri asam laktat bersifat anaerob hingga mikroaerofil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Burton et al. 2014 bahwa bakteri asam laktat melakukan fermentasi dalam keadaan anaerob karena sifatnya anaerob fakultatif, namun juga dapat berfermentasi dengan oksigen yang sedikit. Kelebihan yogurt. Yogurt dapat membantu melancarkan pencernaan karena memicu tumbuhnya bakteri baik dalam usus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jaya et al. 2011 bahwa Lactobacillus dalam yogurt dapat membantu menyeimbangkan mikroflora dalam usus sehingga bisa mengatasi gangguan pencernaan dan mencegah kanker kolon. Yogurt juga bermanfaat bagi penderita laktos intoleran karena kandungan laktosa pada susu diubah menjadi asam laktat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fatmawati et al. 2013 bahwa yogurt bermanfaat bagi orang dengan laktosa intoleran karena dapat mentolerir sejumlah kecil laktosa yang ada pada yogurt. Kekurangan yogurt. Yogurt yang mengandung gula dan dikonsumsi secara berlebih akan menyebabkan diabetes. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rosiana dan Hoiriah 2018 bahwa yogurt umumnya mengandung gula sebagai pemanisnya, yang apabila dikonsumsi dapat meningkatkan asupan gula darah yang berlebih. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil perlakuan dengan susu direbus, starter 60% tidak ditutup dan di suhu ruang memiliki hasil yang tidak optimal karena fermentasi berlangsung lama dan tidak terbentuk banyak gumpalan kasein. Perlakuan terbaik yaitu pada perlakuan susu direbus ditambahkan starter 30% di suhu ruang kondisi tertutup karena memiliki ciri-ciri fermentasi yang berlangsung cepat, viskositas baik, dan terdapat gumpalan kasein dibanding dengan perlakuan ini dan perlakuan lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa di lain waktu.